Shalom. Terima kasih untuk kesediaan dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua ikut serta di dalam kebaktian doa di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kita akan membuka ibadah doa ini dengan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 224, Masih Tetap Janji Tuhan. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan hingga tetap biarpun gunung indah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Abraham janji Tuhan, lihat ke angkasa, bagai bintang bertebaran, kelak keturunannya. Biarpun langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Walau di bawah Firaun umatnya tertindih, namun kelak Israel pun masuk negeri janji. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Terus pegang perjanjiannya, walau gelap gulita, bagaikan bintang bercahaya, janji setianya. Biarpun gunung pindah, langit bumi berubah, janji setia Allah kokoh selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan terus akan memperhatikan kami dan juga memelihara kehidupan kami, baik usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu, kami boleh disiapkan menjadi hati yang baik dan boleh melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati pikiran kita dengan menyanyikan sebuah lagu dari nyanyian pujian nomor 127, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Oh Tuhanku, sucikan hatiku, sucikan niat dan pikiranku. Mungkin yang jahat ada dalamku. Sucikan dan bebaskan jiwaku. Pujianku tetap kepadamu, karena Kau hapus segala dosaku. Sucikan aku oleh firman-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhanku, terima hidupku, limpahkan kasih karunia-Mu, jauhkan dari hawa nafsuku. Tuhan, tinggallah dalam diriku. Roh Kudus, penuhi jiwaku. Mari bekerja dalam diriku, karena janji-Mu kan menopangku. Oh Tuhanku, berilah berkat-Mu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan pada sore hari ini di dalam ibadah doa. Dan firman Tuhan yang diambil daripada Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Baik, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena sore hari ini kami boleh dihimpunkan di rumah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama, untuk kami boleh sehati dan sepikir, untuk menaikkan pujian, untuk menaikkan syukur karena kasih karunia Tuhan kepada kami sekalian. Biarlah Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, hati kami boleh terbuka dan kami boleh merespon firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan boleh menuntun kami kepada jalan yang lurus, membawa kami
ke dalam damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan memimpin mereka, supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Mohon ampun apabila ada dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ke-47 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Mereka menampilkan kehidupan yang benar di mata Tuhan. Setelah mereka mendengarkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka merespon, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain adalah salah satu ciri kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah percaya tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Inilah saudara yang menunjukkan bahwa kita harus bertumbuh dengan makin bertambah-tambah di dalam kedewasaan, yaitu kedewasaan iman dan pengetahuan tentang Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar berakar di dalam Kristus, sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi masalah maupun persoalan-persoalan yang timbul. Saudara, berakar di dalam Kristus berarti berjalan di dalam Kristus. Mengapa orang-orang Kristen yang pertama menunjukkan cara hidup yang benar? Karena mereka memegang teguh kepada Injil yang telah disampaikan oleh para rasul. Khususnya saudara, ketika Rasul Petrus menyampaikan Injil, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40. Dan itu semua diambil dari kitab Yoel. Dan semua orang yang mendengarkannya itu, mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dan bukan karena Rasul Petrus yang membuat orang menjadi percaya, tetapi Roh Kudus yang diterima oleh Rasul Petrus, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke surga. Nah, saudara-saudara sekalian, berakar di dalam Kristus berarti berjalan di dalam Kristus. Saudara-saudara sekalian, cara hidup yang benar ditunjukkan oleh orang-orang yang memegang teguh kepada Injil yang telah diterimanya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15
Ayat yang ke-1, saya ingin membacakan 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-1, berbunyi demikian. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Hanya dengan cara inilah, saudara-saudara, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Bertambah-tambah dalam kedewasaan, berarti kita makin sadar dan berpengalaman dengan Kristus. Kita berharap, saudara, sebagai anggota gereja Baptis Bait Lahim, bersama-sama bertumbuh, bersama-sama berkembang, serta bertambah-tambah dalam kesempurnaan. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, anggota gereja dapat bersatu, hidup dengan damai, sambil mengetahui tempat kita masing-masing. Kita mempunyai talenta, diberikan talenta oleh Tuhan. Kita mempunyai tugas mungkin di gereja kita. Masing-masing seperti anggota tubuh. Mungkin di antara kita ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi telinga. Masing-masing mengerjakan sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama berkembang serta bertambah-tambah di dalam kesempurnaan. Demikian anggota gereja dapat bersatu, hidup dengan damai. Sambil mengetahui tempat kita masing-masing. Jangan sampai, saudara, yang seorang menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain. Inilah yang seringkali menjadi persoalan di dalam gereja. Dimanapun, di gereja manapun. Ada hal-hal yang seringkali membuat sesama kita merasa tersinggung. Tetapi saudara-saudara sekalian, marilah kita akan masing-masing mengerjakan menurut talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab semua karunia itu, serta talenta, dipergunakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan kita adalah sebagai tubuh Kristus. Saya akan membacakan Roma 15 ayat 1 dan ayat 2. Roma 15 ayat 1 dan ayat 2. Berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi di sini jelas saudara-saudara sekalian bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan sampai justru kita membiarkan, bahkan mungkin menghina, mengecewakan hati orang yang mungkin tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kita. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita diperingatkan untuk saling menasihati, saling membangun, karena kita adalah tubuh Kristus. Kita membangun satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling menasihati. Saudara-saudara, rahasia semua itu terkandung di dalam kasih. Jikalau kita saling mengasihi, yang seorang tidak akan menyakiti hati yang lain. Bahkan semuanya akan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Saudara-saudaraku sekalian, untuk saling membangun, saudara-saudara, kita harus melihat bagaimana firman Tuhan yang mengatakan di dalam pasal 14 Roma ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar
apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi yang kita kejar adalah yang mendatangkan damai sejahtera, bukan yang mendatangkan perselisihan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah nasihat daripada firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita respon. Ketika kita merespon akan kebenaran firman Tuhan dan kita berjalan di dalam firman Tuhan, pasti saudara-saudara, kita akan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Di dalam pelayanan kita bersama-sama, di tempat di mana kita melayani, di dalam gereja ini. Akhirnya saudara-saudara, kita harus membangun persekutuan. Persekutuan kita dengan saling mengingatkan, saling meneguhkan iman dan saling menyabari. Artinya di sini harus satu dengan yang lain, harus dengan sabar. Ya, kita kadang-kadang kalau bertemu atau mempunyai teman ya dengan yang sulit untuk diajak mengerti atau berbicara, kadang-kadang kita tidak dengan sabar. Tetapi mari saudara, kita akan belajar ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang 11 berbunyi demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Maaf. Satu Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang akan kita kejar, yang Tuhan perintahkan, karena itu akan membawa damai bagi kita sekalian. Saya ingin menutup renungan pada sore hari ini dengan pembacaan dari Mazmur pasal yang ke-33. Pasal yang ke-33, saudara, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-1. Berbunyi demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Rukun artinya kita duduk bersama, kita bekerja bersama dengan rukun, dengan damai, karena itu adalah kerinduan kita, saudara. Mungkin kita ada banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita menjadi perselisihan. Karena perbedaan-perbedaan itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Beda-beda, namun kita mempunyai satu tujuan. Seperti tangan, saya katakan tubuh kita, tangan mempunyai fungsinya, ya. Tidak mungkin tangan dipakai berjalan atau kaki dipakai untuk memegang sesuatu. Jadi marilah kita akan melakukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, talenta maupun bakat-bakat yang ada pada diri kita, kita kembangkan. Kita kembangkan supaya kita boleh menjadi tubuh Kristus yang boleh menyenangkan hati Allah. Demikian saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada sore hari ini. Kita akan menutup dengan doa, dengan ucapan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh merenungkan akan firman-Mu ini. Engkau yang memberikan petunjuk kepada kami, Engkau yang memberikan arahan kepada kami, sehingga Tuhan sendiri yang akan menolong dan memimpin kami, untuk kami berjalan di dalam firman Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman Tuhan boleh kami lakukan,
sehingga kami boleh bertumbuh dan kami boleh bersama-sama melayani, di mana Tuhan panggil kami untuk kami melayani bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati kami ketika kami akan pulang, biarlah menyertai kami dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa atas semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami sore hari ini. Mohon ampun apabila ada dosa dan salah kami. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.